Bab NK 541, orang kecil bisa menghemat kain. Di dalam rumah kayu, Van Han dan Liu Yemong baru saja kembali dan mulai menyiapkan makan malam. Malam ini kita tumis sayur, makan selagi hangat, bisik Van Han sambil memotong daging tipis. Kalau begitu aku akan merebus air, kata Liu Yemong membawa kendi tanah liat. Liu Yetu naik dari bawah, dia baru saja memberi makan kelinci dan anak rusa. Ci. Doeg masuk dari jendela, bergegas ke Sop Hong. Masih tahu pulang? Sop Hong tertawa marah, membiarkannya naik ke tangannya. Dia mencium bau samar pinus dari tubuhnya, khas hutan pinus. Ci, ekor berbulu bergoyang, cakar kecil menggaruk jarinya. Ini. Sop Hong mengambil 2 kenari, menghancurkannya dan meletakkannya di meja. Doeg gembira menggigitnya. Hanya tahu camilan, senyum Liu Yetu. Setengah jam kemudian, sup panas dan sayuran tumis terhidang di meja, bersama sepiring besar puding kacang hijau. Saatnya makan malam, kata Van Han lembut. Baiklah. Sop Hong melepaskan Mau Chao, menepuk kepalanya lalu mencuci tangan. Mereka berempat duduk mengelilingi meja, mengisi perut lapar. Sop Hong, rencana selanjutnya apa? Tanya Liu Yemong sambil mengunyah. Besok aku akan menjelajah hutan dalam, mungkin berburu, jawabnya. Dekat kawanan? Tanyanya. Ya, sekitar sana, katanya. Kalau begitu kita menenun kain di rumah, kata Van Han polos. Kulit pisang sudah direndam, serat dipintal jadi benang, bisa ditenun. Ya, tapi jangan terlalu lelah, katanya lembut. Aku tahu, senyum Van Han. Pagi berikutnya, matahari lembut dan angin ringan. Setelah sarapan, Sop Hong dan Liu Yemong membawa busur dan kapak masuk hutan. Kali ini aku akan ikat kapak di tubuhku. Dia mengikat dengan tali. Jangan hilang lagi, katanya serius. Baiklah, senyum Sop Hong. Mereka berjalan lebih dalam, dia sering memeriksa kapak. Bukankah kita menuju kawanan? Dia terkejut, melihat pohon mangga. Kali ini lebih dalam, jawabnya, menuju tepi wilayah macan tutul. Kupikir kau ingin berburu rusa Siberia, katanya. Hari lain, hari ini jelajahi sini dulu, katanya. Dia punya 2 tujuan, berburu dan mencari Polygonum multiflorum untuk menyehatkan 3 gadis. Akar itu bisa menenangkan, memperkaya darah, menguatkan otot. Baik, dia mengangguk bersemangat. Melihat itu, dia bertanya, Yemong, mau ikut menangkap buaya? Di pantai, matanya melebar. Ya, aku sudah lama memikirkannya, katanya. Tenang, aku punya cara aman, nanti kujelaskan, katanya malu. Tentu, aku tidak pernah bohong padamu, tambahnya. Tapi untuk apa menangkapnya? Dimakan, tanyanya. Ya, dagingnya kaya protein, rasanya seperti hewan air dan darat, dia teringat. Daging buaya penuh asam amino, baik untuk batuk, rematik, dan diabetes, serta meningkatkan imun. Jika dimakan rutin, mereka sehat setengah tahun. Mendengarnya saja aku meneteskan liur, katanya. Jadi, kita tangkap, dia menepuk bahunya. Ya, harus, kulitnya bisa jadi tas, matanya berbinar. Besok kita pergi, tapi jangan beritahu Van Han, dia memperingatkan. Jangan tepuk keras, bisa mental, gumamnya. Apa yang kau bilang? Dia memerah dan memukul dadanya. Tidak ada, batuknya canggung. Mesum, kau suka besar? Tanyanya. Tidak persis, besar ada baiknya, kecil juga, ragu dia. Apa bagusnya kecil? Desaknya. Uhuk, kecil menghemat kain, jawabnya kikuk. Bab 542, kalah tanpa ketidakadilan. Lu VNTRCH dan Hatien V berbaring di ranjang rumah sakit, jarum infus di tangan mereka, menjalani perawatan pemulihan. Duk. Kreek. Pintu terbuka, seorang dokter berjas putih masuk bersama perawat. Ayo, genggam tanganmu, kita ukur suhu tubuh. Perawat menggoyang termometer dan berbicara. Baik. Lu VNTRCH menurut mengangkat lengan, membiarkan perawat menaruh termometer di ketiak. Tubuh kalian tidak sehat, perlu waktu lama untuk pulih.
Dokter berkata sambil melihat laporan. Dokter, maksudmu aku akan sembuh? Kakiku baik-baik saja. Lu VNTRCH tiba-tiba duduk, menarik jarum infus. Aduh, apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Perawat cepat memperbaiki infus, kesal. Lukamu di kaki ringan, istirahat beberapa hari sudah cukup, yang serius adalah tubuhmu. Dokter berkata serius. Bagaimana dengan tubuhku? Lu VNTRCH cemas bertanya. Karena lama kekurangan makan, kalian berdua sakit perut, batu empedu, dan tekanan darah rendah. Lebih serius organ kalian, rusak parah karena kurang protein dan gizi lama. Dokter menjelaskan tegas. Seberapa parah? Hatian V bertanya. Jika terus begini, kurang dari 1 bulan tubuh kalian akan runtuh, bisa mati mendadak kapan saja. Dokter berkata tenang. Separah itu? Keduanya saling memandang, teringat kata-kata Espong kemarin. Beristirahatlah dan makanlah dengan baik, mulai sekarang 3 kali sehari, pulihkan tubuh perlahan. Dokter menasihati, lalu menutup berkas dan pergi bersama perawat. Melihat mereka pergi, Lu VNTRCH menghela napas dan berkata pahit, tiba-tiba aku tidak lagi membenci Espong. Awalnya, saat tahu kaki baik-baik saja, dia marah, mengira ditipu. Namun kata-kata dokter membuatnya berkeringat dingin. Hatian V diam, mengangkat selimut, menarik pakaian pasien, melihat tulang rusuk menonjol, bibirnya pahit. Tidak menyangka setelah setengah tahun, akhirnya begini. Kreek. Pintu terbuka lagi, kali ini seorang pria sekitar 30 masuk. Ketua Regu, kau datang. Mereka berdua terkejut. Akhirnya kalian berhasil. TRN V Queen berkata haru, menaruh keranjang buah di samping. Jangan sebut lagi, kali ini terlalu memalukan. Hatian V menyatukan tangan, tersenyum pahit. Ya, hanya setengah tahun, kalau bukan karena Espong maka. Lu VNTRCH menghela napas, tak bisa lanjut. Kalian pantas, kenapa memprovokasi Espong? TRN V Queen menghela napas. Kenapa bahkan membelanya? Hatian V mengeluh, teringat dipukul Espong lalu ditendang 3 gadis, benar-benar memalukan. Cukup buka ponselmu dan lihat videonya, maka akan mengerti. TRN V Queen berkata kesal. Dia membuka kunci ponsel, mencari Espong, muncul banyak hasil. Di atas ada, prajurit Espong menjatuhkan macan tutul dengan tangan kosong, binatang berbentuk manusia. Tontonan melewati 800 juta. Mata Hatian V menyipit, judul terlalu menggoda, jumlah tontonan dan komentar besar membuatnya membuka. Mari kita tonton bersama. Lu VNTRCH menarik tiang infus lebih dekat. Peringatan, adegan intens di depan, bersiaplah. Aku sudah merinding. Hatian V mematikan komentar layar, tampilan lebih bersih. Dalam video, Espong dan Liu YMNG berjalan di jalan gunung. Dia menggendong macan mati, tiba-tiba berhenti dan menariknya ke belakang. Kedua penonton tegang, terpengaruh suara. Video menunjukkan dia menembakkan 2 panah, keduanya meleset. Jadi panahnya seburuk itu. Hatian V bergumam. Kau salah, tonton sampai habis lalu lihat kompilasi berburu. Kau akan tahu betapa menakutkannya dia. TRN V Queen tersenyum. Hatian V mengeklik lidah meremehkan, tapi tetap menatap layar. Progres maju, di bawah kamera drone, adegan dia menjatuhkan macan muncul jelas. Begitu ganas? Lu VNTRCH terkejut. Apakah ini manusia? Hatian V diam lama sebelum bicara. Lihat ini juga. TRN V Queen menunjukkan video lain, kompilasi buruannya sejak datang ke pulau. Siut siut siut. Panah. Melesat, hewan roboh satu persatu, tak meleset. Lalu datang video memasak, membangun, menemukan di alam liar. Kalah tanpa ketidakadilan. Lu VNTRCH berkata pahit, berbaring kembali. Ya, kalah tanpa ketidakadilan. Hatian V menghela napas, sadar kesalahannya. Pulihlah dengan baik, nanti kita minum bersama. TRN V Queen menepuk bahu mereka. Bab 543, Harimau?
Sofeng, apa yang kau cari? Liu Ye Mong heran melihat Sofeng menyingkirkan rumput seolah mencari sesuatu. Mencari ramuan, jawab Sofeng santai. Ramuan apa? Tanyanya. Polygonum multiflorum. Sofeng berdiri tegak, tapi tidak menemukannya di sini. Polygonum multiflorum? Pasti tidak mudah dicari, katanya pelan. Ya, kalau dapat bagus, kalau tidak lupakan, kita berburu dulu. Dia menghela napas, berharap keberuntungan membawa kabar baik. Bagaimana bentuknya? Aku akan membantumu, katanya polos. Daunnya mirip talas besar tapi lebih bulat, jelasnya singkat. Mereka terus berjalan, melewati tempat talas dan masuk lebih dalam ke hutan. Hutan lebat, sulur dan semak tumbuh liar, tanpa jalan jelas, hanya jejak hewan yang berliku. Sofeng, ada tumpukan tulang, dia kaget berseru. Sofeng melihat, di antara rumput ada kerangka utuh kambing gunung. Ada kambing di sini, dia mengernyit, kambing itu belum lama mati, mungkin beberapa hari, masih ada daging. Sisa itu menarik semut dan serangga, sebentar lagi habis. Binatang apa yang memakannya? Apakah macan tutul sebelumnya? Dia bertanya cemas. Tidak, macan tutul sudah mati, gigitan ini bukan miliknya. Sofeng menyingkirkan rumput dan menemukan jejak. Dia berdiri, menatap sekitar, sudah tahu jawabannya. Binatang apa itu? Dia meringkuk, sadar ada predator lain. Harimau, jawabnya dalam. Dia tertegun, mata dipenuhi ketakutan, gemetar bertanya. Sofeng, kau serius? Ya, gigitan dan jejak itu milik harimau, katanya tegas, terkejut melihat harimau setelah macan tutul. Pulau ini mengumpulkan serigala, macan tutul, harimau, bahkan beruang. Ya Tuhan, kenapa banyak binatang buas di sini? Dia mengeluh. Inilah alam liar. Sofeng menghela napas. Apakah kita lanjut? Tanyanya cemas. Ya, ada aku, tidak apa-apa, dia tersenyum percaya diri. Tanpamu aku sudah pergi, katanya jujur. Ikuti aku. Sofeng membawa parang, menebas sulur dan cabang. Polygonum multiflorum, dia bergumam. Tiba-tiba terdengar suara gesekan. Apa itu? Dia bertanya kaget. Tunggu di sini, aku lihat. Sofeng berbisik di telinganya. Dia merasakan napas hangat, wajah memerah, berkata pelan. Hati-hati. Ya, jangan lari, dia menembus semak, menyembunyikan aura, cepat maju. Tidak ada bahaya, tapi tetap waspada. Berjalan puluhan meter, dia menoleh, dia berjaga dengan busur. Dia mendengar, lalu maju lagi. Di depannya ada lereng kecil, tanah meninggi. Di samping semak, beberapa burung sebesar tangan bermain, suara ribut berasal dari mereka. Ye Mong, kemari, dia melambaikan tangan. Suara itu menakuti burung. Bagus, dia lega, menyimpan busur, berjalan mendekat. Sofeng berbalik, mencari di sekitar lereng, tempat bagus untuk ramuan. Ada yang ditemukan? Dia bertanya pelan. Hanya burung kecil, dia tersenyum. Kupikir harimau muncul, untung tidak, dia menepuk dada, lalu melirik marah padanya. Dia menyeringai, tahu dia masih ingat lelucon pagi. Dia canggung berbalik, terus mencari. Akan tumbuh, dia bergumam sambil membantu. Benar, matanya berbinar, menemukan akar. Dia mengangguk, menggali tanah dengan parang, mengangkat akar, ramuan yang dibutuhkan. Hitam pekat, tanpa kau aku kira ranting kering. Dia bergumam. Haha, jelek luar tapi berharga. Dia membersihkan tanah, akarnya sepanjang 7-8 cm, tidak kecil. Ya, mari pulang, besok berburu. Dia memasukkannya ke keranjang, tersenyum. Hai, besok tangkap buaya. Dia berkedip nakal. Uhuk, di rumah jangan bicara ngawur, dia mengingatkan. Ayo, katanya dengan senyum getir. Bab 544, aku tidak ingin kau merasa. Tungku kayu berderak, percikan api keluar namun tertahan di perapian. Van Han sibuk di dapur, mengadu panci besi dengan sendok kayu. Sop Hong, cepat cuci tangan, makan malam siap. Panggilnya lembut tanpa menoleh.
Dia dan Liu Yemong kembali ke perkemahan sebelum gelap. Meski tanpa buruan, mereka membawa poligonum dan jamur liar. Segera, keempatnya duduk mengelilingi meja kayu. "Sop Hong, besok masih berburu?" tanya Van Han sambil menuang sup. "Baik," jawabnya, mengangkat mangkuk tanah liat. Usai makan, mereka beristirahat. Sop Hong mencuci poligonum, memotong seperempat, menyimpan sisanya untuk dikeringkan. "Masak sup obat," katanya sambil tersenyum. Van Han bertanya cemas, "Sop Hong, kau sakit?" "Tidak, ini untuk kalian," ucapnya hangat. Poligonum sebagai ramuan utama, dicampur lain, akan memperbaiki rambut. "Tentu, kenapa tidak?" jawab alami. Van Han terkejut lalu berkata lembut, "Tidak perlu, rambut tidak sepenting itu." "Bodoh, aku tidak ingin kau merasa. Aku ingin aku merasa, dengarkan aku." Ia mengelus kepalanya. "Sangat dominan," gumamnya, pipi memerah. Saudari Liu saling pandang, menutup mata. Sop Hong tertawa, menaruh ramuan dalam pot, menyalakan api. Ia memotong poligonum, merebus, menambahkan ramuan lain, menutup dan memasak 3-4 jam. "Baik, mari main mahjong, selesai sebelum tidur," katanya. "Ya." Liu Yemong cepat menyiapkan permainan. Setelah 3 jam, mereka main 7-8 ronde, semua ada menang kalah. Bau obat memenuhi rumah, tutup pot bergetar. Sop Hong membuka, tersisa seperempat, hitam seperti tinta. Ia berkata lembut, "Van Han, ambil 3 mangkuk." "Ya." Ia meletakkan di meja. Dia menuang sup rata ke 3 mangkuk. "Besok tambah air, masih bisa," katanya pelan. "Ini racun?" tanya Liu Ye mau mengecil. "Harus diminum?" Liu Ye Tu mengatup bibir, sudah terasa pahit. "Tentu, baik untuk rambut dan tubuh, tidak ada sisa." Ia tersenyum. Mirip bubur wijen hitam encer. Van Han mencium lalu bertanya, "Sop Hong, kau tidak minum?" "Aku tidak perlu, rambutku jauh lebih baik." Ia melambaikan tangan. Tubuhnya kuat, tak perlu lagi. "Benar." Van Han menyentuh rambutnya, "Memang lebih baik." "Baik." 3 gadis mengangkat mangkuk, meniup lalu menyesap. "Ah, tidak terlalu pahit." Mata Liu Yemong berbinar, hanya agak sepat. Gluk-gluk. Rasanya tidak buruk. Ia taruh mangkuk. "Van Han, ambil mangkukku." Liu Yetu menyerahkan. "Sop Hong, masih harus minum?" Van Han menjulurkan lidah, hitam. "Ya, tiap beberapa hari, 4-5 kali cukup." Ucapnya lembut. "Baik, aku gosok gigi." Ia mengambil sikat, menggeleng. 20 menit kemudian, 3 gadis di ranjang besar. "Sop Hong, belum tidur?" tanya Van Han. "Tidurlah dulu, aku belum mengantuk." Ia membetulkan kantong tidurnya, mencolek pipinya. "Jangan begadang, tidak baik." Ia mengerutkan hidung. "Aku tahu, selamat malam." Ia mengangguk. "Selamat malam." Ia tersenyum, masuk kantong tidur. "Tidak sesak tidur begini?" gumamnya. Kini musim semi, tidak dingin. Ia duduk di kursi, mengukir kayu. Bulan tertutup awan. "Aa." Ia menguap, meletakkan pisau. Dalam pikirannya terdengar, tandai. Lalu layar muncul, menunjukkan 11 hari menyala. Suara mesin berbunyi, ding, 7 hari ditandai, hadiah diterima. Suara itu menyegarkan pikirannya. "Paket lagi, apa isinya?" gumamnya, menambah kayu. Bab 545, 4 diagnosis pengobatan Tiongkok. Ngongo. Van Han bergumam dalam mimpinya, tanpa sadar memeluk Sop Hong, menggesekkan kepala mencari posisi nyaman lalu terus tidur. Dia tidak pernah berubah. Sop Hong tersenyum sayang, tangannya menahan pinggang ramping gadis itu, mencegahnya jatuh dari ranjang.
Ia menghela napas pelan ketika perintah terdengar di benaknya. Buka paket hadiah. Ding. Paket pengalaman dasar keterampilan mengikis tulang. Ding. Paket pengalaman dasar diagnosis 4 pengobatan Tiongkok. Ding. Paket pengalaman dasar membuat es. 3 nada mekanis terdengar di kepalanya. Lumayan juga. Matanya berbinar, paket ini mungkin berguna nanti. Ia teringat paket dasar terakhir, yang berisi peleburan kristal, sama sekali tak berguna di alam liar. Membuat gelas kristal? Akuarium? Atau lensa cembung untuk menyalakan api? Ia menggelengkan pikiran kacau dan memberi perintah lagi. Buka paket pengalaman mengikis tulang. Ding. Paket pengalaman mengikis tulang ditransmisikan. Pengetahuan mengalir masuk, gambar anatomi hewan dan peta tulang muncul. Mereka mau aku jadi ahli bedah? Sop Hong tersenyum pahit, rasa sakit hilang saat ia menyerap ilmu dengan tenang. Ia mengangkat tangan, tak ada perubahan luar, lalu bernapas lega. Setelah istirahat sejenak, ia memerintah lagi. Buka paket pengalaman diagnosis 4. Ding. Paket pengalaman diagnosis 4 ditransmisikan. Rasa sakit datang lagi, ia menggertakkan gigi, mata terpejam, dia menerima banjir pengetahuan. Lebih dari 10 menit, keringat mengucur di dahinya, lalu rasa sakit reda. Ia mencerna ilmu dengan tenang. Melihat berarti mengamati warna wajah. Mendengar berarti menyimak suara. Bertanya berarti menanyakan gejala. Meraba berarti memeriksa nadi. 4 cara ini adalah inti diagnosis Tiongkok. Semuanya harus digabungkan. Mereka sungguh mau aku jadi tabib tua. Sop Hong menghela, tapi dengan 4 diagnosis ini ia bisa mengobati para gadis lebih tepat bila sakit. Ding. Paket pengalaman membuat es ditransmisikan. Kali ini rasa sakit hanya 2 menit lalu hilang. Itu mudah. Ia bergumam, di alam es bisa dibuat dengan sendawa, dan paket mengajarkan caranya. Karena belum panas, ia berniat menunggu musim panas, tentu dengan syarat menemukan sendawa dulu. Sop Hong menguap, kantuk kembali. Saatnya tidur. Ia berbisik, menutup mata dan segera terlelap. Pagi hari, matahari terbit di timur, di kabin kayu 4 orang mulai bangun. Bagaimana? Tubuhmu tidak sakit? Sop Hong bertanya lembut, semalam 3 gadis minum tonik poligonum, tiap tubuh bisa berbeda reaksi. Aku baik-baik saja, sangat sehat. Van Han menjawab dengan sikat gigi di mulut, suara samar tapi wajah berseri. Bagus. Sisa ramuan semalam bisa direbus lagi setelah sarapan, minum sekali lagi lalu dibuang. Sop Hong tersenyum lega. Ngongo, paham. Van Han mengangguk, mencelupkan handuk ke sungai, memeras, lalu mengelap wajah. Aku akan masak sarapan. Ia tersenyum lembut, melangkah kembali ke kabin. Bibir Sop Hong melengkung, ia berkumur, cuci muka, lalu kembali juga, menyiapkan alat untuk menangkap ikan asin. Hati-hati dan cepat pulang. Van Han melambaikan tangan dari tangga, menatap 2 orang pergi. Tahu, ingat kunci pintu. Sop Hong melambaikan tangan, bersuara keras. Baik. Van Han cepat menjawab, lalu setelah mereka hilang ia bersama Liu Yetu turun, menopang pintu dengan tongkat kayu, mencegah kejadian buruk. Entah jam berapa mereka kembali. Van Han menghela napas. Tidak apa-apa. Liu Yetu berbisik. Aku merasa gelisah, tidak tahu kenapa. Van Han berkata lembut. Apa semalam tidurmu tidak nyenyak? Liu Yetu bertanya cemas. Tidak, aku segar sekali. Van Han menggeleng. Mungkin karena ramuan semalam? Liu Yetu menebak. Kurasa tidak, aku baik-baik saja, ayo anyam sandal jerami. Van Han tersenyum, menggenggam tangannya. Sandal jerami sudah usang, selalu rusak setelah dipakai keluar. Kau benar-benar baik-baik saja? Liu Yetu masih khawatir. Tidak apa-apa, mungkin Sop Hong ingin memberiku kejutan. Van Han tertawa lembut. Baiklah. Liu Yetu berjalan. Masuk bersamanya, juga merasa bukan karena ramuan,
sebab ia sendiri juga meminumnya. Bab 546, Memancing Buaya. Sop Hong dan Liu Yemong berjalan di tepi sungai kecil, menuju hilir ke bekas perkemahan. Sop Hong, cara menangkap buaya itu apa? Perangkap? Liu Yemong teringat ucapannya kemarin. Bukan perangkap, lebih tepat alat, sangat sederhana. Sop Hong tersenyum misterius. Aku tebak kau mau memanfaatkan keadaan lagi. Dia manyun dan meliriknya. Hahaha, nanti kau tahu. Sop Hong tertawa lepas. Tentu saja. Dia tersenyum, itu gaya khasnya. Tok-tok. Bum-bum. Ah, ku dengar air. Dia berbisik. Ya, aku juga dengar. Sop Hong mengangguk, rawa di depan. Mengerti? Dia jawab serius. Tunggu di sini, jangan bergerak, biar aku cek. Dia berhenti. Fokus. Dia ketuk keningnya kesal. Baik. Dia menjulurkan lidah, mengusap kening dan mengingatkan. Hati-hati. Ya, tinggal di sini, aku segera kembali. Dia ambil kapak dan pergi. Kalimat itu terdengar seperti menggoda. Haha, ingatkan aku pada lelucon, aku beli jeruk, kau tetap di sini, jangan bergerak. Satu wajah kaget, dua wajah kaget, tiga wajah kaget, maksudnya apa? Panggil papa, aku bilang. Pergi. Sop Hong sembunyikan aura, melangkah ringan ke lereng. Rawa hilang, diganti air laut. Sepertinya pasang. Dia gumam, ingat dulu masih rawa, kini terendam. Dekat lereng ada tanah 3 atau 4 meter lebih tinggi, jadi lereng kecil. 7 atau 8 buaya berbaring di atasnya, sisanya di air. Dulu aku tak bisa melawan, kini bisa. Dia amati lalu pergi. Dia melihatnya kembali dan bertanya cepat. Bagaimana? Bisa ditangkap? Bisa, tapi aku perlu alat dulu. Dia beri isyarat oke lalu ke hutan. Aku bantu. Dia melirik lereng lalu ikut. Dia pilih pohon itu karena lurus panjang dan lentur kuat. Dengan beberapa tebasan, dia tumbangkan, buang ranting dan kulit. Sop Hong, kau mau buat joran buaya? Dia bayangkan adegan itu, batang mirip joran besar. Kau pintar. Dia memuji. Kurasa kau bercanda, buaya besar begitu mana bisa dipancing? Dia kerut kening. Bisa disebut memancing atau tidak, ada bedanya. Dia jelaskan. NK bedanya apa? Tetap umpan dan kail kan? Dia tanya bingung. Tak perlu umpan, tak perlu kail. Dia senyum yakin. Pakai tali. Dia keluarkan tali tebal dari keranjang. Baru dianyam dari kulit hibiscus, sebesar 2 jari, sangat kuat, dia pun sulit putuskan. Tali untuk buaya? Seperti kuk? Dia bingung. Benar, tali untuk buaya. Dia senyum. Aku menyesal ikut hari ini. Dia manyun, terdengar tak bisa dipercaya. Tunggu, sebentar lagi kau mengerti. Dia angkat batang, tersenyum, lalu pergi ke lereng. Lebih baik begitu. Dia gerutu marah lalu ikut. Di lereng, dia letakkan batang, ikat tali di ujung, ukur jarak, lalu gali lubang. Dia hanya menonton, tak tahu rencananya. Setelah lebih dari 10 menit, dengan tenaga besar, dia gali lubang setengah meter. Dia tegakkan batang, ganjal batu, tutup tanah. Minggir, hati-hati. Dia peringatkan. Baik. Dia segera menyingkir. Krik-krik. Tali menegang, batang melengkung, bunyi. Perlu bantuan? Dia tanya. Tidak, nanti kau terpental. Dia gigi. Astaga, tenaga bukan manusia. Maaf, aku hanya bisa bilang astaga. Aku kagum, dia pikir pakai tali tangkap buaya. Besok pasti viral. Cepat, rekam. 4 jaga, dukung. Bab 547, Menangkap Buaya Air Asin.
Krek-krek. Sop Hong menggertakkan gigi, menurunkan tubuh, condong ke belakang, batang pohon melengkung, hanya setengah meter dari tanah. Yimong, kemari bantu. Sop Hong berkata tegas. Aku datang, harus apa? Liu Yimong berlari. Dalam keranjang bambu ada tali, ambil dan bantu ikat batang ke tanah. Sop Hong memerintah. Dia menenangkan diri, mengikat satu ujung di batang setengah meter, ujung lain di semak di tebing, melilit beberapa kali lalu mengikat. Begini cukup? Liu Yimong bertanya. Cukup. Dia kembali. Sop Hong melepas satu tangan, tali menahan batang. Sangat bagus. Dia menghela napas, batang tetap melengkung. Lalu apa? Liu Yimong bertanya. Buat perangkap tali, lalu mulai pancing buaya air asin. Sop Hong tersenyum. Dia memegang batang, mengukur lereng ke air, mengikat tali jadi lingkaran. Terlalu lembek, bisa berguna? Liu Yimong mengguncangnya. Belum selesai. Sop Hong menjawab, memotong ranting lentur, membersihkan daun dan cabang. Dia masukkan ke lingkaran, menyangga. Tahan, tapi bisa lipat? Liu Yimong ragu. Dengan cukup tenaga, bisa lipat sesuka. Sop Hong tersenyum. Ranting elastis, jika ditarik akan melipat, menjebak mangsa, asal tenaga cukup. Bagus, sekarang tangkap. Liu Yimong cemas. Ya, lihat teknik tingkat tinggi. Sop Hong menyeringai, melempar tali, ke tepi. Kau tidak lempar begitu? Liu Yimong bertanya. Kalau tidak, bagaimana? Dia tersenyum. Aku sudah berlatih, ambil kapak kayu. Sop Hong percaya diri. Untuk apa? Liu Yimong bingung. Untuk potong tali. Sop Hong menjelaskan, lalu mencari target. Baik. Dia pegang kapak. Boom. Suara membuat buaya memperhatikan. Kau? Sop Hong memilih satu besar, 5 meter, lebih besar dari lainnya. Buaya air asin reptil terbesar, panjang 3-5 meter, bisa 7, berat lebih 1.600 kg. Yang ini 5 meter, 1.000 kg, terlalu berat, perlu batang pohon. Sop Hong menarik napas, menyesuaikan tangan, rasa akrab kembali. Pertama kali, jangan kecewakan aku. Dia berpikir, mengingat keterampilan jebakan tali. Huhu. Lingkaran terbang, jatuh ke mulut buaya. Masuk, harus masuk. Liu Yimong tegang, lingkaran pas menjerat mulut. Bagus. Dia cepat memotong tali pengikat batang. Tidak putus. Dia berteriak. Terus potong. Sop Hong menarik, lingkaran mengikat rahang. Roar-roar. Yang lain gelisah, mendekat. Yang terjebak meronta, menuju air, kekuatannya menakutkan. Belum selesai? Dia bertanya. Sudah. Liu Yimong menghela, kapak memutus tali, batang terangkat. Bagus. Tekanan hilang, batang menambah tenaga, mengangkat buaya dari tanah, terangkat. Roar-roar. Yang lain meraung, semua maju. Benar-benar dapat satu. Liu Yimong terkejut, lalu membantu tarik. Sangat berat. Sop Hong tersenyum pahit, menambah tenaga, hanya menggantungnya. Batang masih melengkung. Sekarang bagaimana? Liu Yimong melihat kawanan di bawah dan buaya tergantung, canggung. Tarik lagi. Sop Hong terengah, bersama menarik. Setelah 3 atau 4 menit, buaya terseret ke tebing, masih hidup, ekor mencambuk, menerjang Sop Hong. Liu Yimong panik, berteriak, Sop Hong, cepat hindar. Bab 548, Tubuh Penuh Harta. Bawakan aku pisau kayu bakar. Dia menoleh dan memanggil. Ini. Liu Yimng melempar pisau, jatuh di kaki Espong. Espong mengambilnya dan melangkah ke buaya air asin. Espong, kenapa tidak lari? Kenapa melawan? Liu Yimng berteriak cemas.
Jangan khawatir, mulutnya tidak bisa terbuka. NK Box. Espong menarik napas, menghindari ekor buaya. Dia melompat ke punggungnya, menusukkan pisau ke mata hijau. Auman, auman, auman. Espong, hati-hati. Liu Yemeng bingung, ingin membantu tapi takut mengganggunya. Espong tidak bicara, menekan lebih kuat, pisau menembus dalam, lalu memutar, menghancurkan otaknya. Bang bang bang. Ekor menghantam tanah, lalu melemah dan berhenti. Liu Yemeng berlari. Espong, kau baik-baik saja? Masih baik. Espong tersenyum pahit, kelelahan. Kau membuatku takut. Liu Yemeng tenang, mengusap bahu dan lengannya. Ruang siaran langsung meledak komentar. Terlalu berdarah, tapi aku suka. Buaya sebesar itu dikalahkan? Tanpa perdagangan tidak ada pembunuhan, hentikan perburuan. Ikon moral? Semoga dia tetap begitu. Espong beristirahat, setelah lebih 10 menit menendang buaya, memastikan mati, lalu berjalan ke bukit. Pasti lebih 10 ekor. Dia bergumam, melihat lebih 20 buaya. Mereka tidak akan naik, kan? Liu Yemeng mundur, ngeri. Kecuali berubah jadi kadal atau monyet. Espong tersenyum. Itu bagus. Liu Yemeng lega. Tidak ada waktu istirahat, bedah di sini. Espong kembali ke bangkai. Di sini? Tidak di bawah? Liu Yemeng bertanya. Kau pikir aku punya kekuatan dewa? Espong tertawa getir. Buaya 5 meter berat hampir 1 ton, mustahil dipindah. Tidak bisa dipindah? Liu Yemeng bercanda. Espong diam, sadar kamera drone. Hanya bercanda. Liu Yemeng tersenyum. Potong daging, simpan tulang. Espong mengangkat pisau. Baik. Liu Yemeng mengangguk, menghunus belati. Espong mengasah bilah, membuka sisi keras, mengupasnya. Itu saja memakan hampir 1 jam, lalu ia membelah lemak tebal, mengeluarkan organ. Kita butuh ini? Liu Yemeng mengernyit melihat darah. Tentu, hati, ginjal, darah berharga. Berat, tapi berharga. Espong menghela napas. Ginjal buaya toniki, hati menyehatkan otak, mata. Tapi kau tak punya wadah. Liu Yemeng manyun. Tulang buaya menguatkan tulang, kaya kalsium. Ya. Espong mengangguk, mengikis tulang, memotong daging. Liu Yemeng menyimpan daging di keranjang, mengikat potongan besar. Mengapa kau begitu terampil mengikis tulang? Dia bertanya. Tidak bisa sebut pengalaman sistem. Setelah 1 jam lagi, semua selesai. Akhirnya, sudah malam, mari pulang. Espong menghela napas, membersihkan pisau. Dia menggantung buaya di pohon 7-8 meter, mengikat tali. Besok kita pindahkan. Baik. Liu Yemeng mengangguk. Bab 549, beristirahat semalam. Liu Yemeng berjongkok, menurunkan keranjang bambu dengan tali dari bahunya, menggertakkan gigi, wajahnya memerah saat gemetar berdiri. Jangan memaksakan diri, hati-hati tubuhmu terluka. Espong mengerutkan kening dan mengingatkan. Tidak apa, ayo pergi, kalau tidak kita tidak akan kembali sebelum gelap. Liu Yemeng melambaikan tangan dengan canggung. Hom. Espong mengukir tongkat kayu sebagai pikulan, mengikat potongan daging besar dan kulit buaya, juga ingin membawanya. Hacehu hacehu. Liu Yemeng berjalan sambil bersenandung, meninggalkan jejak di jalan. Espong mengikuti dari belakang, waspada mengamati sekitar. Saat menguliti buaya air asin, lebih dari 2 jam berlalu, bau darah terbawa angin ke hutan, bisa menarik pemangsa. Di sekitar banyak hewan liar, seperti serigala merah, beruang, serigala, dan kucing besar. PPP. Segera, mereka kembali ke perkemahan lama. Ho ho ho. Liu Yemeng terengah, tubuhnya membungkuk. Baiklah. Dia berhenti, gemetar, menurunkan keranjang. Yemeng,
Buka kulit buaya, letakkan di bawah daging. Espong berbisik. Baik. Liu Yemng menjawab, melepas kulit, membentangkannya, membiarkan Espong meletakkan daging di atasnya, menjauhkan dari tanah kotor. Masih butuh 2-3 jam untuk kembali ke perkemahan. Espong duduk di batu, mendongak ke langit, waktu sudah larut, dalam 2 jam malam akan tiba. Mungkin kita akan berjalan dalam gelap. Espong berkata pahit. Tidak apa, yang berbahaya adalah binatang buas mulai aktif di malam hari. Liu Yemng menjawab cemas. Kalau tidak, kita bisa buang sebagian daging. Espong menghela nafas, berpikir beban lebih ringan bisa membantu tiba sebelum malam. Ya, masuk akal. Dia tertawa. Lebih baik kita bermalam di sini, besok kembali. Liu Yemng menyarankan. Kalau tidak kembali, Van Han dan kakakmu akan khawatir. Espong tersenyum pahit, apalagi tidur di luar dengan daging berdarah akan menarik binatang buas meski ada api. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Liu Yemng menatap daging merah, enggan membuangnya, membuang makanan memalukan. Kita bermalam di dekat sungai, besok kembali. Espong menghela nafas. Baik. Liu Yemng cepat berdiri. Tunggu, istirahat dulu, jangan terburu. Espong menekan lembut bahunya. Kita bisa istirahat di sungai, hanya 10 menit. Liu Yemng memerah. Baik. Espong berdiri, memikul daging buaya lagi. Liu Yemng mengikat kulit dengan kuat kepikulan. Ayo pergi. Espong menarik nafas dalam dan melangkah. Tunggu aku. Liu Yemng menggertakkan gigi, mengangkat keranjang berat lagi. Gemuruh, NK Box. Kau istirahat, aku ambil kayu bakar, jangan pergi. Espong memerintah. Baik. Liu Yemng melambaikan tangan lemah, ingin ikut tapi tubuhnya lelah, tidak punya tenaganya. Espong masuk hutan dengan pisau, menebang kayu, butuh banyak untuk menghalau hewan. Setiap 10 menit ia membawa kayu kembali, Liu Yemng menyalakan api membentuk setengah lingkaran melindungi daging buaya. Saat malam turun, Espong membawa muatan terakhir, cukup untuk menjaga api sampai pagi. Ia menatap ke hulu sungai, berdoa diam-diam agar Van Han tidak gegabah, lalu membangun rak kayu untuk menggantung daging. Ia mengangguk, menusukkan daging ke tongkat, menggantung untuk diasap, berharap mengurangi bau darah, kalau tidak sulit bertahan malam ini. Dengan begitu banyak daging, butuh lebih dari setengah jam. Mendesis. Darah menetes ke api, berdesis cepat mengering. Kegelapan turun, keheningan meluas, hanya suara kayu terbakar terdengar. Liu Yemng memotong daging, menusuknya di tongkat, menyerahkan pada Espong sambil tersenyum. Sudah diasin, bisa dipanggang. Baik. Espong meletakkan daging dekat api, membiarkan api memanggang perlahan. Keroncongan. Perutnya berbunyi, jelas lapar. Tunggu, makan setelah matang. Espong berkata lembut, daging buaya mungkin ada parasit, harus dimasak matang. Ya, baik. Liu Yemng mengatupkan bibir, sabar menunggu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Van Han dan kakakmu sekarang. Espong tiba-tiba menghela nafas, memikirkan kekhawatiran mereka. Bab 550, datanglah kalau berani. Di gerbang utama perkemahan berpagar, Liu Yetu dan Van Han memegang obor menunggu. Mereka belum kembali. Wajah kecil Van Han penuh cemas. Tidak akan terjadi apa-apa. Liu Yetu menenangkan. Haruskah kita mencarinya? Van Han menoleh ke Liu Yetu. Kita bahkan tidak tahu kemana Sopong dan Yemong pergi. Bagaimana bisa menemukannya? Jawab Liu Yetu putus asa. Andai saja kita sudah bertanya jelas. Van Han menghela napas. Jangan terlalu khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Liu Yetu menepuk bahu gadis itu untuk menghibur. Benarkah? Van Han menggigit bibir, menengadah, malam sudah lama, dia tahu Sopong dan Liu Yemong mungkin tidak kembali malam itu. Ya, kalau ada masalah, helikopter sudah datang. Mata gelap Liu Yetu penuh keyakinan. Benar, setidaknya mereka tidak dalam bahaya maut.
Van Han lega setengahnya. Baiklah. Van Han mengangkat obor, mata penuh harap. Waktu berjalan lambat, pada jaga ketiga angin menggoyang api, dia menyalakan obor lain, setengah jam berlalu. Liu Yetu menekan cemas dan berkata, "Mari kita masuk, malam ini mereka tidak akan kembali." Baiklah. Van Han merapatkan bibir, melirik hutan gelap, lalu kembali ke halaman, menutup gerbang dengan Liu Yetu, menahannya dengan kayu. Tentu, dengan ketahanan Sop Hong, besok dia akan kembali. Van Han tersenyum paksa. Ya, toh dia pernah mengalahkan jaguar sendirian. Kekhawatiran Liu Yetu mereda, adiknya aman bersamanya. Ya, mari kita siapkan makan malam. Van Han tersenyum. Mereka kembali ke kabin, mengambil panci besi untuk memasak. Kak Tu, kita masak lebih banyak, siapa tahu mereka pulang? Van Han ragu dengan panci. Baik, kalau tidak, kita simpan untuk sarapan. Liu Yetu mengangguk. Ya. Van Han tersenyum, membayangkan Sop Hong akan pulang setelah makan malam. Dia menuang air ke panci, menaruh di atas api, lalu memotong daging. Lebih dari setengah jam berlalu, makan malam sudah siap di meja kayu, tapi Sop Hong dan Liu Yemong belum kembali. Kak Tu, mari makan. Van Han memanggil lembut. Baik. Liu Yetu menarik pandangan dari jendela, duduk. Cepat makan, kalau dingin tidak enak. Van Han menyajikan sup daging. Kamu juga makan. Liu Yetu menyeruput sup panas. Mereka bicara sedikit, sampai sup dingin, hanya setengah kenyang. Tidak bisa makan lagi? Tanya Liu Yetu pelan. Kak Tu juga begitu. Van Han tersenyum lemah. Kamu juga khawatir tentang mereka? Van Han menopang dagu. Sedikit. Liu Yetu menghela napas. Tidurlah denganku malam ini, besok mungkin mereka kembali. Van Han menggenggam tangan Liu Yetu. Baik. Liu Yetu merasa tenang. Klang-klang. Kayu terbakar berderak, percikan api terbang. Tidak menyangka daging buaya begitu enak. Liu Yemong mengusap perut, malah setelah makan. Segar pasti lebih enak. Sop Hong mencuci tangan, memandang daging buaya panggang, menyesal dia tidak bisa mencobanya segar. Tiba-tiba api unggun berbunyi aneh, menarik perhatian mereka. Baik. Liu Yemong serius, melempar kayu lagi, api menyala besar. Sop Hong mengambil busur panjang, mata gelap menatap, melihat beberapa pasang mata hijau, serigala. Liu Yemong menambah kayu, mengambil busur karbon, menyiapkan panah, bertanya cemas, Sop Hong, apa itu? Serigala, sekitar 4 atau 5. Kata Sop Hong tegas, panah siap dilepas. Au. 4 serigala abu-abu keluar dari rumput, ukuran seperti husky. Benar-benar serigala. Liu Yemong mundur, mata berlinang. Api menyala terang, kecuali ingin mati, mereka tidak akan menyerang. Au. 4 serigala mengitari api, mencari jalan masuk, tergoda oleh daging. Serigala ini terlihat familiar. Sop Hong mengernyit. Bukankah mereka yang muncul di kamp lama? Tanya Liu Yemong, dalam cahaya api samar melihat Tan Lang. Ya. Kata Sop Hong tegas. Au. Serigala menggeram, mata hijau menatap mereka. Liu Yemong yakin mereka tidak bisa mendekat, lalu mengendur, melambai menantang. Datanglah, kalau berani. Sop Hong tersenyum pahit, gadis itu berani. Au. Seekor serigala mengitari sungai, menunduk mengukur kedalaman. Sop Hong, apa? Dia akan menyeberang? Liu Yemong meringkuk, tak berani menantang. Mungkin. Sop Hong menatap, siap memanah. Bab 551, satu pukulan mematikan. Serigala abu-abu menggeram rendah, akhirnya tidak masuk air tapi kembali bergabung dengan 3 lainnya. Espong, jika mereka tidak pergi, apa yang harus kita lakukan? Liu Yemeng menoleh bertanya, saat ini Espong adalah sandarannya. Mereka akan pergi. Bisiknya, menarik busur tanduk kambing, membidik seekor serigala abu-abu. See you.
Tanpa ragu dia melepaskan jari, panah melesat, jarak dekat dan keahliannya menembus tenggorokan serigala. Au! Serigala itu menjerit dan roboh, 3 lainnya melolong dan lari ketakutan. Apa? Kau masih ingin mereka menemanimu? Espong menggoda. Tentu saja tidak. Liu Ye MNG manyun. Dia melihat serigala abu-abu yang masih terengah di dekat api dan bertanya pelan. Espong, kita tarik saja, panahnya masih menancap. Jangan terburu, tunggu sampai mati. Katanya serius. Dia mendongak ke hutan, kawanan mundur, tapi binatang apalagi yang datang. Sepertinya malam ini tidak bisa tidur. Liu Ye MNG mengernyit, tidak panik, kemunculan kawanan hanya membuatnya lebih waspada. Bahkan dia mencium darah, bagaimana hewan lain tidak, serigala hanyalah gelombang pertama. Benar saja, setengah jam kemudian, bahaya datang lagi. Suara berisik dari semak, lalu 8 mata hijau muncul. Serigala merah. Katanya berat, meletakkan busur, menggenggam kapak, melawan begitu banyak serigala panah tidak cukup. Banyak sekali serigala merah. Wajahnya pucat, 8 serigala mengelilingi hanya beberapa meter dari api. Tenang, aku di sini. Ucapnya penuh percaya diri. Cit-cit. Serigala menjerit, mata hijau berkilau dalam api, menatap serigala roboh. Mereka mendekat, mencakar tubuh. Pergi, jangan sentuh rampasan kami. Dia berteriak, panas serat karbon itu penting untuk berburu nanti. Cit-cit. Serigala mundur, menjerit aneh, lalu menggigit mayat. Espong menyeringai, dia memang berani. 8 serigala, aku bisa hadapi. Dia menarik napas, meraih kayu menyala dan kapak, mundur. Espong, apa yang kau lakukan? Dia terkejut bertanya. Tinggal di sini, jangan bergerak. Dia berkata, lalu melompat melewati api. Espong, kau gila? Dia berteriak, jantungnya berdebar, cepat mengangkat busur. Drone merekam, di ruang kontrol Hamin dan lainnya menahan napas. Bermain lagi, tapi hati-hati. Ngotin Nguit menggenggam tangan, jari memucat. Apa yang dia coba? Hamin bergumam, jika bukan karena acara akan mengira itu trik. TE6NH mengatupkan bibir, tangan mengepal. Guru H, siapkan tim penyelamat. Ngotin Nguit khawatir. Kru akan atur. Hamin melambaikan tangan, mata menatap layar. Espong mendarat di belakang serigala, menendang tubuhnya ke api. Cit-cit-cit. Serigala ragu menghadapi obor. Biarkan kalian coba teknikku. Dia berbisik, percaya diri menghadapi 8 serigala. Cit-cit-cit. Mereka melolong dan menyerang. Ah, Espong, hati-hati. Liu Ye MNG menjerit, tangan gemetar, keringat membasahi telapak. Matanya tajam, dia mengayunkan kapak, melukai serigala terdekat. Yang lain tetap maju, dia melempar obor, lalu menghantam dengan tinju, membunuh seekor seketika. Cit-cit-cit. Serigala bergerak bersama, satu mencoba menyerang dari belakang. Espong, di belakangmu. Dia memperingatkan, takut menembak dan melukainya. Di depan kamera, pertempuran sengit terjadi, kawanan terpukul mundur, dia tetap utuh. Cit-cit-cit. Serigala tersisa melolong lalu kabur. 5 kabur. Dia meregangkan leher. Bagus sekali. Dia menghela napas lega, merasa jantungnya tidak akan tahan lebih lama. Bab 552, LYNX. Lu Van Trach dan Hatien Fu tertegun. Di depan mereka ada laptop, Do Yu Eb berjalan, menayangkan langsung Sop Hong dan Liu Yemong. Sop Hong ini terlalu kuat. Lu Van Trach menelan ludah dan berkata, "Ya." Hatien Fu tersenyum pahit. Sepanjang hari mereka menonton Sop Hong langsung, dari menangkap buaya air asin hingga membunuh serigala merah, hati mereka sudah terguncang. Tidak heran, juara pertama hanya dia. Kata Lu Van Trach. Harusnya juara pertama dan kedua. Hatien Fu menghela napas, mengingat saudari Liu dan Sop Hong adalah rekan, juara kedua tidak mungkin untuk orang lain. Wajahnya muram,
Kehilangan peluang membuat sedih. Liu Yemong bertanya khawatir. Sop Hong, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Jawabnya lembut, mengambil 2 bangkai serigala merah dan 1 masih hidup, membawanya ke api. Dia melemparkannya ke samping. Kau membuatku sangat takut. Liu Yemong menggenggam tangannya dan menepuk dadanya alami. Aku yakin. Dia tertawa. Tapi kau tidak boleh ceroboh. Dia menegur. Mengerti? Dia mengangguk, tahu dia peduli. Besok aku akan bilang pada Van Han untuk mengaturmu. Dia berkata marah polos. Jangan. Dia melambaikan tangan cepat, jika gadis itu tahu, dia akan lama khawatir. Liu Yemong menggoda, Sop Hong juga takut. Bukan takut, aku hanya tidak ingin dia khawatir. Katanya lembut. Bagaimanapun dia teman kecilku. Dia menghela napas, mencuci darah di sungai. Bagus sekali. Dia berbisik. Kau dan kakakmu juga sangat akrab. Dia tersenyum. Dia hanya cerewet, tidak baik. Dia menjawab. Hahaha. Dia tertawa keras. Tertawa keras begitu, bisa menarik beruang. Dia melotot. Itu mulutmu yang memanggil. Dia mencubit pipinya. Kau yang memanggil. Dia memerah. Hahaha. Dia melepaskan, malu. Api berderak, percikan terbang, mereka memanggang daging buaya. Bagaimana dengan serigala? Dia bertanya. Besok. Dia berbisik, takut darah menarik binatang. Baik. Dia mengangguk, menumpuknya. Ah. Dia menguap, mata berat. Tidurlah sebentar, aku akan panggil jika ada bahaya. Katanya. Kelopak matamu berat, tidakkah kau lelah? Dia tersenyum. Tidur, nanti kau berjaga. Segera dia tidur, napas tenang. Benar-benar lelah. Dia berbisik, dia bisa tidur di tanah tidak rata. Dia menambah kayu, api menyala, daging berasap. Apakah Van Han tidur? Dia bergumam melihat ke hulu. Tiba-tiba semak berderak, mata hijau muncul. Seekor LYNX? Dia mengernyit, melihat kucing liar duduk di dekat api menatap. LYNX, juga disebut kucing liar, mirip kucing besar, predator sedang. Tidak mencuri? Dia bergumam. Mereka saling menatap diam. Penonton berkomentar. Apa itu? Mirip kucing Maine. Sop Hong tidak membunuhnya? Aneh damai, jangan ganggu. Waktu berlalu, LYNX masih menatap. Dia memotong daging, melempar. LYNX mundur, lalu makan, menatapnya, lalu pergi. Dia tersenyum, terus memanggang, mendengar perintah, tandai. Ah! Dia menguap, menatap Liu Yemong tidur. Malam ini dia harus berjaga. Lagi suara semak, LYNX kembali, duduk di api. Mereka menatap diam. Baiklah, aku kalah padamu. Dia menghela napas, memotong daging dan melempar. LYNX makan lalu menghilang. Bab 553. Merampok kebun binatang? Wuh! Liu Yemong menutup mulutnya, refleks mengangkat tangan untuk menahan sinar matahari di wajahnya. Setelah sesaat dia menurunkan tangan, duduk tegak tiba-tiba, mata hitamnya terbuka lebar penuh cemas menatap sekeliling. Melihat semuanya aman, dia menghela napas lega lalu bertanya lembut, apakah kau terjaga semalaman? Tidak, aku hanya sempat terlelap sebentar. Sop Hong membuka mata, berbohong. Mengapa tidak membangunkanku? Liu Yemong merengut. Awalnya ingin, tapi aku tertidur lalu lupa. Sop Hong tersenyum paksa. Ayo pergi. Dia setuju tegas, meski dalam hati berharap kejadian semalam tidak terulang. Sop Hong, apakah kau lapar semalam? Liu Yemong bertanya curiga. Di depannya tergantung daging buaya panggang, abu masih berasap, dan potongan besar sudah hilang 2 bagian. Aku agak lapar. Sop Hong menjawab kikuk, tidak menyebut tentang LYNX.
Seandainya aku tahu, aku akan memanggang lebih banyak untukmu. Liu Yemong bergumam. Baiklah, bereskan barang dan mari pulang, Van Han pasti cemas. Sop Hong mengalihkan topik. Lebih dari 10 menit kemudian, setelah mengasingkan daging, mereka bersiap berangkat. Daging buaya kering lebih ringan, tapi ditambah 3 serigala merah, bebannya makin berat. Kau sanggup? Liu Yemong khawatir melihat Sop Hong menggendong 3 serigala. Seorang pria tidak boleh berkata tidak sanggup. Dia memaksakan senyum, bahunya sudah diambang batas. Tidak perlu, ayo jalan. Dia menarik napas dalam dan melangkah. Tunggu aku. Liu Yemong buru-buru dengan keranjang, memeluk seekor serigala mengejar. Di tempat lain, lewat jam 8 pagi, Van Han dan Liu Yetu bangun, membawa barang ke sungai kecil untuk cuci muka. Van Han menguap, semalam dia hanya tidur 3-4 jam. Liu Yetu juga menguap, mereka lama baru bisa tidur. Kakakku, setelah sarapan mari kita cari mereka. Van Han berkata lembut. Menurutku setelah sarapan kita tunggu saja, mungkin mereka akan kembali, agar tidak saling lewat. Liu Yetu menjawab. Ya, benar. Van Han mengangguk. Mereka selesai cuci muka, kembali mengambil panci dan papan, lalu berbagi tugas menyiapkan sarapan. Apakah ini masih bisa dimakan? Liu Yetu mencium sup daging. Biar aku coba. Van Han mengambil sendok, menyeruput lalu mengernyit menyesal. Sayang sekali. Liu Yetu menghela napas dan membuangnya. Haruskah kita masak lebih banyak? Mungkin Sop Hong segera kembali. Van Han merenung, lalu mengambil daging tambahan. Liu Yetu paham maksudnya. Setelah lebih dari 20 menit, 2 panci besar sup panas tersaji di meja. Kita makan 1 panci, yang satunya biarkan untuk mereka, kalau tidak pulang kita simpan untuk makan malam. Van Han tersenyum. Baik. Liu Yetu menaruh mangkuk dan sumpit, dan mereka duduk makan. Setelah makan mereka duduk diam, tak ada semangat melakukan hal lain. Mau Chow turun dari balok, mencakar pakaian Van Han minta makan. Lapar ya? Akan kuberi sayuran. Van Han mengelus dagunya, lalu mengambil sayuran liar, mencuci bersih dan menaruhnya di mangkuk. Dia bersandar di jendela, berbisik, mengapa mereka belum kembali. Tunggu sebentar. Liu Yetu berdiri di samping. Pasti mereka sedang melakukan hal berbahaya. Van Han yakin. Sebenarnya Sop Hong hanya mengambil risiko agar kita hidup lebih baik. Liu Yetu berkata lembut. NK Box. Aku tahu, dia sudah berkorban banyak. Van Han berkata haru. Kau juga hebat. Liu Yetu meletakkan tangan di bahunya. Mereka saling pandang lalu tertawa. Kakak, buka pintu. Tiba-tiba suara Liu Yemong terdengar. Itu suara kakak Mong. Van Han berseru, menatap ke hilir sungai, benar-benar melihat 2 sosok. Baiklah. Hati Liu Yetu lega, dia menarik adiknya untuk membuka pintu. Kreek. Pintu terbuka, keduanya berlari menyambut di tepi sungai. Akhirnya kalian pulang. Van Han berkata dengan manja. Dia menatap hasil buruan lalu bertanya, serigala merah, serigala, buaya, apakah kalian merampok kebun binatang? Ceritanya panjang, mari masuk dulu. Sop Hong tersenyum pahit, bebannya hampir tak tertahan. Memiliki kekuatan 1000 jin dan membawa beban 1000 jin adalah 2 hal berbeda. Van Han meletakkan serigala yang dipeluknya ke tanah, meringankan beban. Biar aku bantu. Dia mengulurkan tangan. Tidak perlu, cepatlah. Sop Hong menolak lembut, masih berjarak beberapa ratus meter dari perkemahan, dia menahan napas melangkah maju. Bab 554, Anak-anak yang tidak pernah tumbuh. Sop Hong melepaskan semua beban dari bahu, meletakkannya di tangga lalu duduk terkulai lelah. Liu Yetu membawa serigala mati, diikuti adiknya. Van Han bergegas naik, menurunkan air, lalu memberikannya pada Sop Hong dan Liu Yemong, berkata lembut, cepat minum air agar hilang haus. Terima kasih. Liu Yemong menjatuhkan keranjang bambu, duduk di tanah tanpa peduli, dan menenggak mangkuk keramik berisi air. Lebih lega.
Sop Hong menghela napas setelah minum, bersandar tenang pada tangga. Lelah sekali. Van Han berjongkok, menggenggam tangan Sop Hong, lalu bertanya cemas, apakah kau terluka? Tidak, aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Sop Hong tersenyum hangat. Gluk-gluk. Perutnya berbunyi keras, jawaban paling jelas. Kelotak-kelotak. Perut Liu Yemong juga berbunyi. Aku akan panaskan sarapan, ada bubur. Van Han berbalik sambil tersenyum. Baik. Sop Hong menjawab. Serigala merah ini serahkan pada kalian. Sop Hong tersenyum pahit, tak sanggup lagi. Tidak masalah, serahkan padaku. Liu Yetu menjawab tegas, menyeret serigala ke sungai dengan kapak. Ayo, kita makan dulu. Sop Hong melambai pada Liu Yemong, lalu masuk rumah dengan letih. Van Han dari dapur menoleh, dagu menunjuk meja kayu, berkata, duduklah, sebentar lagi makan siap. Tak lama panci sup mendidih lagi, gadis itu mengangkatnya dengan kain, meletakkannya di meja kayu, lalu menuang ke mangkuk. Makan selagi panas, lalu istirahatlah. Van Han lembut mendesak. Baik. Sop Hong mengambil sumpit, meniup daging lalu memakannya. Masakan Van Han memang paling enak. Liu Yemong mengacungkan jempol, lalu melahap daging. Makanlah lebih banyak, kalau kurang akan aku masak lagi. Van Han tersenyum, menambah lagi. Van Han, tadi malam. Sop Hong hendak bicara, namun gadis itu memotong. Nanti saja, yang penting kalian kembali dengan selamat. Baik. Sop Hong tertegun, kali ini dia berbeda. Makanlah, aku akan bantu kakak Tu. Van Han menggigit bibir, berbalik turun. Tap tap tap. Ia membawa pisau tentara ke sungai, membantu Liu Yetu mengurus bangkai serigala. Kau tahu kenapa mereka tidak pulang tadi malam? Tanya Liu Yetu. Belum aku tanya, tapi aku kira tahu. Van Han manyun. Karena kulit buaya? Liu Yetu memotong kulit serigala. Ya, pasti mereka pergi ke buaya air asin. Van Han menggeretakkan gigi, sudah dilarang, tapi tetap pergi. Di sudut tangga ada gulungan kulit buaya. Aku tahu, jadi aku tak bertanya, yang penting mereka selamat. Van Han menghela napas. Ya? Liu Yetu menekan bibir. Setengah jam kemudian, Liu Yemong turun membawa mangkuk keramik untuk dicuci di sungai. Kak Mong, di mana Sop Hong? Van Han bertanya. Dia makan lalu tidur, semalam dia tidak tidur sama sekali. Liu Yemong menjawab sambil mencuci, meski tak sepenuhnya percaya. Sepertinya benar-benar lelah. Van Han menatap kabin, lalu bertanya pelan, Kak Mong, apa yang kalian lakukan kemarin? Kemarin Sop Hong ingin menangkap buaya air asin, jadi kami. Liu Yemong berpikir lalu bercerita, tapi melewatkan bagian berbahaya. Gadis-gadis itu segera mengerti. Aku tahu. Van Han mengangguk, melanjutkan membelah serigala. Van Han, kau tidak marah? Tanya Liu Yemong. Tidak, hanya khawatir, jawab Van Han, bangga. Hehe, sungguh? Liu Yemong menggoda sambil membantu. Tentu saja. Van Han menegaskan. Haha, loli kecil kita sudah besar. Liu Yemong menghela napas. Aku bukan anak kecil. Van Han memerah, melotot. Kau tampak seperti anak kecil. Liu Yemong mencubit pipinya. Kak Mong juga tak tampak dewasa. Van Han membalas. Kalian berdua seperti anak-anak yang tidak tumbuh, gumam Liu Yetu. Saat aku berkembang nanti akan berbeda. Liu Yemong mengibaskan rambut, percaya diri. Kau harus berkembang dulu. Liu Yetu melirik dada datar adiknya. Aku pasti bisa, tak perlu ragu. Liu Yemong mengangkat tinju. Ketiganya tertawa sambil bekerja, setelah sejam mereka selesai, lalu mengurus 3 serigala merah, memakan waktu 2 jam setengah. Karena sudah mati semalaman, isi perut serigala dibuang, daging digantung di sungai lalu diasapi jadi dendeng. Setelah itu mereka mengisi tempayan dengan air, menambahkan abu, dan merendam kulit untuk melunakkan dan menghilangkan lemak.
Kulit buaya ini bagaimana? Tanya Van Han. Biarkan dulu, nanti saat Sopong bangun kita bicarakan. Sekarang bawa daging buaya, usul Liu Ye tu. Baik. Liu Yemong dan Van Han menjawab serempak. Bab 555, oven tanah liat dengan daging. Suo Feng menggosok wajahnya, perlahan membuka mata dan duduk. Setelah tidur siang dia merasa jauh lebih baik. Tidak ada orang, kemana mereka pergi? Dia melihat ke sekeliling rumah kayu, tidak melihat 3 gadis itu. Suo Feng memakai sepatu, meregangkan tubuh, membuka pintu besar, di luar langit sudah gelap, sebentar lagi malam. Sedang apa kalian? Suo Feng bersandar di pagar, melihat 3 gadis jongkok di tepi sungai sibuk. Sedang menyiapkan makan malam. Van Han mengangkat tangan penuh tanah liat dan tersenyum lembut. Makan malam? Suo Feng penasaran, turun dari rumah kayu. Ya, kami menggali talas, menyiapkan oven tanah liat. Van Han menempelkan tanah liat pada daun pisang. Liu Ye tu menyalakan api, di depan ada oven tanah liat dari blok tanah kering, terbesar di bawah, makin kecil ke atas, membentuk kerucut. Ada celah di antaranya, api menyala di bawah, nyala api membakar hingga menghitam, bagian atas menjadi coklat gelap. Saat kecil di panti asuhan, kakek Fuong membawanya dan Van Han membuat oven tanah untuk ayam dengan cara ini. Saat ayam hutan besar, kita punya daging. Van Han tertawa, helaian rambut di dahinya tertiup angin, menggelitik wajahnya. Dia melihat tangannya yang kotor, lalu berharap menatap Suo Feng. Van Han, tanah liat sudah coklat gelap, siap? Liu Ye tu bertanya pelan. Biar aku lihat. Van Han tersipu, mengitari oven dan mengangguk. Ya, hentikan api, keluarkan arang. Baik. Liu Ye tu menarik kayu terbakar, lalu dengan tongkat mengeluarkan arang. Tutup mulut oven. Suo Feng mengingatkan. Benar, hampir lupa. Van Han menjulurkan lidah, lalu menutup rapat dengan tanah besar. Van Han, daging sudah dibungkus, bagaimana memasukkannya? Liu Yemong membawa bola tanah liat, menaruhnya di samping oven. Dari atas. Van Han membuka bagian atas dengan sekop, tanah panas jatuh ke dalam. Biar aku, hati-hati jangan terbakar. Suo Feng menghentikannya, khawatir. Baik. Van Han menyingkir manis. Suo Feng hati-hati menaruh tanah ke dalam oven, menekan tepi, lalu menambahkan talas, menutup dengan tanah lagi. Bang bang bang. Dia memukul tanah untuk menutup celah. Selesai. Suo Feng menambah tanah lagi. Van Han jongkok menekan tepi, merasakan panas, jika terlalu panas menambah tanah. Dia berdiri, membersihkan tangan, berbisik. Harusnya sudah cukup. Baik. Suo Feng berhenti. Van Han mencuci tangan di sungai, menjawab. 2-3 jam. Apa? Selama itu? Liu Yemong terkejut, lalu menyilangkan tangan. Tergesa tidak berhasil. Van Han tertawa. Baik, kita tunggu. Liu Yemong menghela napas. Dia teringat sesuatu, berkata. Oh ya, Suo Feng, tulang buaya masih tergantung. Besok kita bawa. Suo Feng menatapnya, tak menyangka tidur lama. Besok aku ikut. Van Han tegas. Tenang, besok tidak ada buaya laut. Suo Feng mengangkat tangan bersumpah. Aku bantu bawa. Van Han berkata mantap. Baiklah. Suo Feng setuju kikuk. Belum menikah sudah dikendalikan. Liu Yemong bergumam. Diam. Liu Yetu menegur adiknya, takdir belum ditulis. Suo Feng tersenyum, menyeberangi sungai ke rerumputan. Rumput tumbuh, beberapa daun terbuka, waktunya menyiram dengan larutan nutrisi. Ya, setelah tidur aku merasa nyaman. Suo Feng tertawa. Baguslah. Van Han lega, lalu serius. Jangan terlalu memaksa, kalau perlu buang daging, kesehatan lebih penting. Baik, aku dengar. Suo Feng tersenyum mengangguk. Van Han puas pergi merebus air, menyiapkan sup.
Waktu berlalu, setelah lebih dari 2 jam, 3 gadis turun dengan obor bersemangat. Hati-hati, oven tanah liat tidak punya kaki, tidak akan lari. Suo Feng membawa sekop, tersenyum. Hihi, oven tidak punya kaki, tapi kami punya. Van Han tersenyum cerah. Suo Feng tertawa, menggali tanah luar. Wah, masih panas. Liu Ye mau menyentuh, uap naik. Suo Feng berganti bambu, hati-hati mengambil potongan tanah panas, hampir terbakar. Segera talas pertama muncul, aroma bercampur tanah dan arang menyebar. Bab 556, Pengolahan kulit buaya. Hati-hati, panas. Espong mengingatkan. Panas sekali. Van Han melempar talas dari tangan ke tangan, meniup karena terbakar. Letakkan, tunggu dingin. Espong tertawa sambil menegur. Baiklah. Van Han menjatuhkan talas ke tanah, melihat dia menggali tungku. Dia membersihkan tanah, lalu mengangkat talas dasar. Setelah itu, dia menggali gumpalan tanah liat membungkus daging, potongan muncul. Tidak ada lagi. Dia memeriksa, hanya abu dan tanah merah tersisa. Kita makan di sini, aku ambil sup sayur. Van Han berkata lembut, lebih suka di luar. Dia naik, lalu turun dengan mangkuk dan panci, menaruh di tanah. Espong memecah gumpalan, tanah kering retak, daun pisang tampak. Kelotak-kelotak. Liu Yemng menghirup dalam, menelan, harum sekali, perutku berbunyi. Tunggu sebentar. Dia tersenyum, menaruh sekop, membuka daun dan menuang daging ke piring. Aku tak tahan, harus coba. Liu Yemng cepat mengambil, meniup lalu memakan, matanya berbinar, enak sekali, coba juga. Gadis-gadis mencicipi, memuji. Espong, kau coba juga. Van Han menawarkan penuh harap. Dia tersenyum, membiarkan disuapi, mengunyah dan memuji. Ya, lezat, lain kali coba ikan atau kelinci. Pikir kelinci lagi. Liu Yemng menggoda. Tidak. Wajahnya merah, masih memegang potongan besar. Dia membagi semua daging. 4 orang jongkok, makan daging panggang dan minum sup. Setelah setengah jam, semuanya habis, hanya piring tersisa. Aku ambil sabun. Liu Yetu naik, lalu turun dengan itu. Liu Yemng membantu mencuci di sungai kecil. Espong, bantu bawa daging asin. Van Han memanggil. Ya. Dia mengambil daging kering, membawanya. Dia juga mengumpulkan sisanya. Segera, kakak adik Liu selesai mencuci, kembali duduk di meja kayu, mengambil mahjong untuk bermain. Keesokan pagi, Espong bangun awal, membawa ramuan dan larutan ke kebun. Sekitar jam 8, 3 gadis turun dengan barang cuci. Selamat pagi. Van Han menguap, melambaikan tangan. Pagi. Dia tersenyum. Kemarin tidur terlalu banyak. Dia berkata. Benar. Liu Yemng mencuci wajah dengan air dingin, segar. 3 orang berbaris menyikat di sungai. Dia tersenyum, lanjut bekerja, masih setengah rumput belum disiram. Sisi itu belum, selesaikan. Dia menunjuk. Aku kerjakan. Liu Yetu menyingsingkan lengan, mengisi kendi dan menyiram. Mereka bekerja sampai dipanggil sarapan, mencuci tangan, kembali. Setelah makan, mereka keluar menuju hilir. Espong, buaya 5 meter, tulang sebanyak itu tidak habis. Van Han berkata. Ambil iga saja, gigi jadi kerajinan, nanti hadiah untuk kepala sekolah. Dia berkata. Liu Yemng teringat, kita lupa kulit. Ya, Espong, bagaimana mengolah? Van Han bertanya. Sama dengan kulit lain, keringkan, rendam abu, kikis minyak dan sisik. Dia menjelaskan. Proses nyata ada banyak langkah, tapi di alam liar dibuat sederhana. Sayang sekali, kulit tak berguna. Van Han mengeluh. Bisa jadi tas, atau simpan jual di kota. Dia mengusap kepalanya lembut. Bab 557, terluka.
Espong dan 3 gadis tiba di tepi laut dekat lereng bukit, wilayah buaya air asin. Espong, benar kau yang membunuh buaya ini? Van Han membelalakan mata, di depannya kerangka utuh tergantung di pohon besar, ekornya lebih dari 1 meter dari tanah. Dia tahu dia pernah membunuh buaya 5 meter, tapi melihatnya benar-benar menakutkan. Siapa lagi kalau bukan aku? Dia tersenyum. Terlalu besar, dengan tubuhku, sekali telan habis. Dia terkejut. Selama aku ada, mereka takkan sempat. Dia tersenyum percaya diri, menunduk melihat jejak. Tanah penuh jejak, kucing, anjing, bahkan beruang, semua tertarik oleh darah buaya. Bawa tulang, tempat ini tidak aman. Dia berkata serius. Kalau begitu menjauhlah, aku akan menurunkannya. Dia berkata. Baik. Mereka mundur. Dia memanjat, melepaskan tali, kerangka jatuh. Dia menatap, turun hati-hati. Banyak semut dan lalat, masih bisa untuk sup? Dia mengernyit. Tidak apa, dibakar api, dicuci, lalu direbus. Dia menjelaskan, menabur bubuk serangga. Hanya 4 iga dan tulang paha yang bagus. Dia mengetuk, memotong urat, mengambil 4 tulang paha. Dia menyimpannya, lalu dia memotong iga dan gigi, sisanya dibuang. Ayo pulang. Dia membersihkan kapak dengan rumput kering. Ya? Mereka menjawab. Dia memikul keranjang, menggenggam tangan gadis. Mungkin lama kita tak perlu berburu. Dia bertanya. Ya, daging asin cukup sebulan. Dia tersenyum. Dia lega, tak berburu berarti kurang bahaya. Dia berjalan tanpa sadar, menginjak ranting tajam. Ah, sakit. Wajahnya pucat, mengangkat kaki, gemetar. Dia berhenti. Kenapa? Kau baik-baik saja, Van Han? Liu Yetu bertanya. Tidak tahu, sesuatu menusuk kakiku. Dia mengeluh, satu kaki gemetar. Jangan bergerak, biar kulihat. Dia berjongkok, memegang kaki, melepas sandal jerami. Luka sepanjang 1 sentimeter berdarah. Dia melihat ranting berdarah dan mengerti. Tidak serius, hanya sulit sembuh di telapak. Dia berkata, syukurlah. Saudari Liu lega. Duduk, aku rawat dulu. Dia membantunya bersandar di pohon. Tanpa alkohol, bagaimana desinfeksi? Liu Yemeng khawatir. Sabun atau abu bisa. Dia menjelaskan, mengambil air bambu dan sabun. Sabun bisa bersihkan luka? Dia terkejut. Dia jelaskan protein bakteri rusak kena asam atau basah. Dia ingat dia pakai sabun saat disengat lebah. Oh, mengerti. Dia mengangguk. Tentu, antiseptik lebih baik. Dia menambah. Dia memegang pergelangan, tahan, akan sakit. Ya. Dia mengangguk. Dia mengoleskan sabun, mencuci, tapi darah terus keluar. Ngongo. Dia menggigit bibir. Jangan gerak, hentikan darah. Dia menekan sampai beku. Wajahnya merah, kakinya di atas lututnya. Lain kali pakailah sepatu bot tahan air. Dia mengingatkan. Dia memilih sandal jerami karena nyaman. Bab 558, mengambil daging LYNX. Ya? Van Han tersenyum dan mengangguk. Masih sakit? Sop Hong bertanya lembut saat melihat luka pucat. Sedikit. Van Han menjawab jujur. Tahan sedikit lagi. Sop Hong melepaskan tangannya, luka masih berdarah tapi jauh lebih sedikit. Sudah berhenti berdarah? Liu Yemong bertanya cemas. Belum, tapi tidak serius. Sop Hong menurunkan keranjang bambu, membalikan punggung ke gadis itu dan berkata, naiklah, aku akan menggendongmu kembali. Kau mau melompat dengan satu kaki? Mungkin sebelum gelap pun tidak sampai ke perkemahan. Sop Hong berkata marah, berhenti bicara, cepat naik, bukan seolah aku tidak pernah menggendongmu. Di panti asuhan, ia sering menggendongnya bermain.
begitu mendominasi. Van Han bergumam, lalu Patu bersandar di punggungnya. Peluk erat. Sop Hong mengingatkan. Baik. Van Han melingkarkan tangan di lehernya, tangan kecilnya menyilang di depan. Sop Hong menahan, lalu meluruskan punggung. Kak! Van Han memerah, menundukkan kepala ke lehernya, tubuh kaku. Santai sedikit, lebih baik untuk lukamu. Sop Hong tersenyum pahit. Ia menggeleng, berkata pada saudari, ayo pergi. Baik. Liu Yemong cepat mengambil keranjangnya dan mengikuti. Setelah berjalan cukup jauh, Van Han bersandar dan bertanya pelan. Sop Hong, apakah aku berat? Bahkan jika kau berbobot 180, bagiku tidak berat. Ia menggoda. Tidak peduli bagaimana kau berubah, kau tetap Van Han yang kukenal. Suaranya penuh kasih sayang. Kalau begitu bagus. Ia tersenyum manis namun tetap bersikeras, tapi aku tidak akan membiarkan diriku gemuk, itu jelek. Cantik bodoh. Ia tertawa, memang wanita suka tampil cantik. Apakah kau tidak suka gadis cantik? Ia bertanya curiga. Kita harus cepat, sudah hampir gelap. Ia batuk 2 kali, mengalihkan topik. Ah, sudah hampir gelap? Liu Yemong terkejut. Sop Hong mengatupkan bibir, diam. Angin sepoi bertiup, rambutnya menyapu leher dan wajahnya, membuat gatal. Van Han menatap bahunya yang kokoh, merasa aman. Mereka berempat menuju sungai, setelah sekitar 1,5 jam sampai lalu naik ke hulu. Sop Hong, kau lelah? Van Han bertanya lembut. Tidak, aku bisa menggendongmu sampai ke perkemahan sekaligus. Ia menjawab santai. Kau menang. Ia melirik kesal. Yemong, kalian mau istirahat? Ia bertanya. Tidak perlu, aku masih bisa. Liu Yemong menjawab tenang, stamina hampir setara dengannya. Aku juga tidak perlu. Liu Yetu berkata. Baik, turunkan aku. Van Han menepuk bahunya. Hati-hati, jangan banyak bergerak. Ia berjongkok dan menurunkannya pelan. Aku tahu, aku bukan lumpuh. Ia mengeluh, duduk di batu dengan bantuannya. Kedua saudari juga duduk. Sop Hong, duduk dan minum air. Van Han menepuk batu di sampingnya dan membuka tabung bambu. Baik. Ia mengusap wajah, duduk di samping dan minum beberapa teguk. Kau juga minum. Ia menyerahkan. Baik. Ia minum 2 teguk. Baik. Liu Yemong cepat mengambilnya. Wajah memerah saat minum. Ia ingat ia baru saja minum langsung. Bukankah ini seperti ciuman tidak langsung? Kakak, ini. Ia mengelap mulut dan menyerahkan. Berdeguk. Suara datang dari semak. Sop Hong mengernyit, tidak merasa ada bahaya. Ia hampir melihat ketika seekor LYNX muncul, dia menatap mereka. Sop Hong, apa itu? Liu Yemong bertanya gugup, heran melihat kucing besar. Sop Hong? Van Han meraih lengan bajunya. Itu kucing liar? Liu Yetu berbisik. Jangan khawatir, itu tidak akan melukai. Sop Hong menenangkan, mengenali LYNX yang sama sebelumnya. Tidak melukai? Ketiga gadis terkejut. Aku melihatnya sebelumnya dan memberinya daging buaya. Ia menjelaskan. Ah, mengapa aku tidak tahu? Liu Yemong bertanya. Saat itu kau tertidur. Ia berkata pelan. Begitu ya? Ia mengangguk. Jadi sekarang ia datang minta daging? Liu Yetu bertanya. Hari ini tidak ada daging, pergilah. Ia melambaikan tangan. LYNX tetap diam, hanya memiringkan kepala. Bagaimana jika tidak pergi? Van Han bertanya cemas. Abaikan, saat lapar ia akan pergi sendiri. Ia menjawab santai lalu duduk lagi. Bab 559. Kau menebak, aku menebak, tak ada yang menebak. Mereka berempat beristirahat di tepi sungai lebih dari 10 menit, tubuh pun pulih. Sop Hong berdiri,
menepuk debu, lalu memanggil lembut, Van Han, naiklah. Baik. Pipi Van Han memerah, ia menjejak satu kaki, melingkarkan tangan di pundaknya, lalu berbaring mantap di punggungnya saat tangannya menyangga panggulnya. Peluk erat, kita jalan. Bisik Sopong. Iya. Tangan kecilnya menyilang di dada pria itu sambil ia menoleh menatap LYNX. Kami datang. Saudari Liu menjawab, memanggul bakul bambu dan mengikuti. Abaikan saja. Sopong melirik LYNX yang berdiri, tak paham maksudnya. Ia menggendong gadis itu menuju hulu, para saudari di belakang, sedangkan LYNX tetap menatap dari tempatnya. Dia tidak mengikuti kita. Bisik Liu Yemong. Kau ingin dia mengikuti? Tanya Sopong sambil tersenyum. Kalau bisa, aku mau. Liu Yemong manyun, memelihara kucing besar terdengar seru. Sulit, kalau dia ikut pulang kelinci tidak bisa lepas. NK Box. Tegur Liu Yetu, lalu menambah, lagi pula LYNX itu liar, mana mau tinggal denganmu. LYNX adalah kucing penyendiri, piawai memanjat dan berenang, tahan lapar dan dingin, bisa mengintai berhari-hari, memangsa tikus, kelinci, bahkan babi hutan kecil dan anak rusa. Kalau begitu lebih baik jangan diikuti. Liu Ye mau menghapus ide itu, anak rusa dan kelinci lebih cocok dan dagingnya lebih empuk. Sopong, turunkan aku. Van Han menepuk pundaknya. Nanti saat sampai gubuk. Jawabnya santai, melangkah menaiki tangga. Galak. Gumam Van Han, namun tetap membiarkan dirinya digendong. Krek. Ia mendorong pintu kayu, masuk, dan mendudukkan gadis itu hati-hati di kursi. Kau pasti lelah, duduklah juga. Ucap Van Han lembut, menepuk sisi kursi. Aku tidak lelah. Jawab Sopong. Ia duduk di depan, mengangkat kaki kanan gadis itu untuk memeriksa luka di telapak. Darah sudah berhenti dan ada gumpalan. Tidak apa. Senyum Van Han. Masih sakit? Tanya Sopong. Tidak. Van Han menggeleng. Benarkah? Ia menekan tepi luka dengan ujung jari. SSS. Van Han menghirup dingin, alis bergetar, pura-pura tenang meski sorot mata goyah. Beberapa hari ini jangan berlari, duduk manis. Ia menaruh kembali kaki itu, berdiri, lalu berkata, aku akan memasak kaldu obat, dan telapak mungkin berbekas. Tidak apa, telapak juga tidak terlihat orang. Gumam Van Han. Aku melihat. Balas Sopong tanpa menoleh, mengais herba di rak. Biar aku yang masak. Van Han hendak bangkit. Tidak boleh, dia bilang jangan bergerak, duduklah. Liu Ye mau menahan. Kau ajari, aku kerjakan. Hanya luka kecil. Bibir Van Han berkedut, merasa setengah lumpuh tanpa alasan. Ia melirik Sopong, lalu memberi petunjuk, bersihkan tulang, cincang, masukkan ke belanga tanah liat dengan jahe hutan untuk hilangkan amis, caranya seperti sup tulang. Yemong, sisihkan untukku satu iga lurus atau sebatang tulang paha. Panggil Sopong. Baik. Jawab Liu Yemong, penasaran untuk apa? Aku urus kulit-kulit kemarin. Liu Yetu meneguk segelas air dan turun. Tinggal aku tidak ada kerjaan. Van Han mengayun kaki. Bosan? Bermain dengan Mau Chao di kakinya. Bunga alang-alang, rumput pedati. Gumam Sopong, menggenggam herba pereda nyeri dan penurun panas. Bunga alang-alang disebut juga bunga jambulnya, dengan sebutan kampung yang beragam. Alang-alang adalah perdu menahun, jambulnya menghentikan darah, menenangkan nyeri, dan mengobati sayatan. Ia mengikat kantong herba, menoleh, mendapati gadis itu tertidur di meja. Aduh, tidak mau naik keranjang. Bisiknya manja, lalu mengangkatnya lembut dan menata posisi, membiarkan Mau Chao meringkuk di kakinya. Ia membilas herba, memilih belanga bersih, menambahkan air dan herba, dan menyalakan tungku untuk rebusan. Krek. Mengendap-endap, mau apa? Tegurnya seraya tersenyum. Takut mengganggu kalian. Liu Yemong memutar bola mata, melirik gadis yang terlelap dan bertanya pelan. Van Han tidur? Ia mengangguk,
menambah beberapa gelondong ke api. Ah, kau perlu iga, sudah kubersihkan. Ia menyerahkan sebilah iga buaya. Terima kasih. Ia menilai, tidak terlalu lurus, agak melengkung. Ini yang paling lurus, untuk apa kau pakai? Tanyanya pelan. Coba tebak. Bibirnya terangkat, matanya berkilat nakal. Kau menebak, aku menebak, tak ada yang menebak. Ia membelalakan mata. Kau menebak, aku menebak, tanpa menebak kau menebak tanpa menebak. Balasnya sambil menahan tawa. Bibir Liu Yimeng berkedut, ia berbalik dan turun untuk melanjutkan mengurus tulang buaya. Bab 560, Gudi. Api berkobar hebat, kayu berderak keras. Kelak-kelak. Sop Hong membuka tutup pot tanah liat, di dalam ramuan mendidih, masih tersisa setengah pot air. Masih perlu dimasak lagi. Dia bergumam lalu menutupnya. Kriat. Pintu terbuka lagi, Liu Yimeng masuk membawa pot berisi tulang buaya yang sudah diolah. Dia meletakkannya di tungku lain, menambahkan jahe hutan dan mulai merebus sup. Sop Hong mengambil iga buaya air asin, memanggang sedikit, lalu memakai pisau militer mengikir kedua ujungnya, memperlihatkan sumsum. Dia mengorek sumsum, membersihkan sampai kosong. Liu Yimeng menatap penasaran, tidak paham. Ngongo. Fan Han menjilat bibir saat terbangun, masih ada bekas merah di lengannya. Kalau masih mengantuk, tidur saja, nanti aku panggil makan malam. Sop Hong berkata lembut. Tidak, kalau tidur sekarang malam tidak bisa tidur. Fan Han menggeleng. Dia melihat keluar jendela, langit sudah gelap, lalu bertanya, apa yang kau buat? Aku membuat Gudi untuk dimainkan. Dia menjawab hangat. Menarik. Dia memutar tulang kering itu, mengetuknya pelan. Kau bisa buat seruling? Liu Yimeng heran. Aku lihat di video. Dia berkata pelan. Hehe, benar-benar bisa bunyi? Liu Yimeng tersenyum ragu. Tunggu dan lihat. Dia mengernyit, merasa diremehkan. Dia menggambar 7 titik di tulang, posisi lubang. Sebenarnya seruling ada 5-8 lubang, tapi 7 paling umum. Sangat makan waktu. Dia menghela napas, hampir setengah jam hanya untuk 1 lubang. Biar aku bantu, aku juga bebas. Fan Han tersenyum. Ya, tapi kau harus minum obat dulu. Dia meletakkan tulang, membuka pot, di dalam hanya tersisa semangkuk ramuan. Dia menuangkannya ke mangkuk tanah. Minum hangat, nanti kita makan. Dia menyerahkan. Pahit tidak? Fan Han mengerutkan hidung, menatap sup keruh. Tidak terlalu pahit. Dia menjawab ragu. Dia mengatup bibir, meniup, mencubit hidung dan meneguk habis. Kelak-kelak. Wajahnya meringis, ekspresi sudah jelas. Tahan, baik untuk luka. Dia mengusap kepalanya lalu mencuci mangkuk. Terlalu pahit. Dia menjulurkan lidah kesal. Juga manis. Dia tersenyum puas. Kucing rakus. Dia menggoda, lalu membantu Liu Yimeng menyiapkan makan malam. Duduk dulu, sebentar lagi siap. Dia berkata sambil tersenyum. Baik. Liu Yizu menggantung kulit lalu duduk di samping Fan Han, bertanya penasaran, apa yang kau buat? Sop Hong bilang mau buat Gudi, aku bantu melubangi. Fan Han menjawab dengan senyum, masih mengikir. Gudi? Liu Yizu terkejut, lalu ikut serta. Waktu berlalu, setengah jam kemudian, kabin penuh aroma daging. Ubi gunung tumis buaya, jamur hitam direbus daging serigala. Sop Hong menyajikan hidangan. Minggir, sup tulang buaya datang. Liu Yimeng membawa panci. Liu Yizu cepat menyiapkan mangkuk dan sumpit. Ayo, minum sup dulu. Liu Yimeng menuangkan. Huhu. Baik. Fan Han meniup lalu menyesap. Bagaimana rasanya? Liu Yimeng bertanya. Ya, sup tulang memang harus begini. Sop Hong mengangguk, meski bahan terbatas, rasa cukup.
Menurutku enak. Liu Yimeng tersenyum. Bagus. 3 gadis menjawab serempak, makan riang. Sendawa. Setelah lebih dari setengah jam, keempatnya bersandar, perut penuh. Ah! Sesudah makan hanya ingin tidur. Liu Yimeng menguap. Cuci muka akan segar lagi. Van Han tertawa. Aku mau mandi, 2 hari ini punggung sakit, harus rileks. Liu Yimeng menepuk pahanya. Kau sudah bekerja keras, sekarang bisa istirahat. Sop Hong tersenyum. Tidak berburu atau menjelajah? Liu Yimeng berkedip. Tidak, istirahat dulu seperti liburan. Dia tersenyum. Liburan di pulau penuh binatang buas? Liu Yizhu mencebik. Beberapa hari baik, terlalu lama aku tidak tahan. Liu Yimeng manyun. Aku akan menyalakan api untuk mandi. Dia memutar mata ke arahnya, lalu turun. Liu Yizhu juga membereskan dan mengikuti.